warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Jember. Perkenalkan, saya Uni Fadila Ismawati, guru fisika SMA Negeri 1 Parengan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Jember. Hari ini, Rabu 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka pemenuhan tugas uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Jember. Pada pembelajaran kali ini, saya akan mengambil materi fluida dinamis pada submateri penerapan hukum Bernoulli pada teorema Torricelli dengan menggunakan problem based learning berbantuan PET. Berikut video pembelajaran saya. Mohon masukan dan saran agar kedepannya pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, jumpa lagi dengan fisika ya bersama Bu Isma. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat. Bu Isma minta bantuannya ketua kelas untuk memimpin doa teman-temannya. Siap gerak. Hormat gerak. Yuk gerak. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran, tempat duduknya dirapikan. Buku yang tidak ada hubungannya dengan fisika silakan disimpan. Sudah? Sudah. Oke, Wisma absen sebentar ya. Aditya Bayu, Fajri Endra, Lutfiana, Sunia, Marindra, Fathul, Sukma Indah, Seli Regina, Mandaika. Oke, hadir semua. Oke, terima kasih. Mengingat kembali terkait pelajaran yang lalu. Kita sudah belajar apa anak-anak pelajaran yang lalu? Hukum Bernoulli. Oke, tentang hukum Bernoulli. Masih ingat tentang hukum Bernoulli? Masih. Oke, Aditya. P1 ditambah rugi 1 ditambah setengah P1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rugi 2 tambah setengah setengah P2 kuadrat atau gimana kita ulang P1 ditambah ROGH 1 terus setengah rho V1 kuadrat sama dengan konstan itu sama dengan di yang 2 P2 ditambah rho GH2 ditambah. Oke sih, bagus, masih ingat ternyata. Bunyi hukum Bernoulli ada yang masih ingat anak-anak? Oke, Manda. Oke, sip, bagus.
kemarin kita juga sudah belajar tentang asas Bernoulli. Asas Bernoulli itu menyatakan gimana sih? Ada yang masih ingat? Oke. Kecepatan itu dia selalu berbanding terbalik dengan tekanan. Itu gimana, Wid? Maksudnya? Jika kecepatannya besar, maka tekanannya kecil. Jika kecepatannya kecil, maka tekanannya besar. Oke, itu hukum Bernoulli yang sudah kita pelajari kemarin. Sekarang kita akan belajar tentang salah satu penerapan pada hukum Bernoulli. Gambar apa ini anak-anak? Oke, Sunia. Oke, anak berwudu di pancuran air. Pancuran air ya. Ada nama lain di kalian? Oke, padasan. Sudah pernah melihat ini semua anak-anak? Sudah. Kira-kira prinsip kerjanya gimana ya? Ada yang tahu? Iya, udah. Oh ya, jika dibuka tutupnya, airnya akan keluar. Kira-kira kalau ngisinya bagaimana? Dari atas. Oh, dari atas. Semakin penuh, maka bagaimana dengan air pancurannya? Semakin jauh. Iya, oke, triar kita. Ketika diisi penuh, jaraknya akan semakin jauh. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 anak-anak. Yang pertama nanti kita akan menganalisis penerapan persamaan Bernoulli pada tangki bocor. Tangki bocor itu kurang lebih sama seperti yang tadi padasan tadi yang kalian lihat di awal. Atau biasanya kita sebut dengan teorema Torricelli. Kemudian yang kedua menentukan kecepatan pancuran air yang keluar dari tangki bocor. Yang ketiga menentukan jarak pancuran air yang keluar dari tangki bocor. Nanti 2 ini akan kita lakukan dengan melakukan percobaan menggunakan simulasi PET. Oke, alur pembelajaran kita pada pagi hari ini, nanti kalian akan ibu beri suatu permasalahan yang akan kalian kerjakan secara berkelompok, diskusikan secara berkelompok. Kemudian kalian secara berkelompok akan melakukan penyelidikan menggunakan PET simulation. Setelah melakukan penyelidikan, mengambil data menggunakan PET simulation, nanti kalian akan presentasi hasil diskusi kelompok kalian. Terakhir nanti akan kita evaluasi. Jadi di setiap tahapan nanti akan ada penilaian. Ada penilaian proses, penilaian sikap, kemudian penilaian psikomotor ketika kalian melakukan percobaan, sampai presentasi pun juga ada penilaian. Nanti di akhir kita akan melakukan penilaian pengetahuan. Jadi ada evaluasi di akhir. Jadi silakan nanti ketika berdiskusi, silakan berdiskusi dengan penuh tanggung jawab. Nanti kalian kerjasama dengan kelompoknya juga akan Ibu nilai. Begitu ya anak-anak, ada yang ditanyakan? Alur pembelajaran kita dari awal sampai akhir kurang lebih seperti itu. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kita lanjut ya. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini anak-anak? Ya, oke. Kalau sudah siap, Ibu mempunyai tiga apa ini? Oke, 3 tong. 3 tong yang berisi air. Ketiga-tiganya tak isi penuh. Perbedaan dari 3 tong ini apa? Oke, sel. Apa? Ketinggiannya beda. Ini tangki 1, tangki 2, tangki 3. Yang paling tinggi tangki yang mana? Oke, yang 3. Kemudian yang paling rendah tangki 1. Wisma tanya sekarang pada kalian semua. Ini kan dikasih pancuran semua ya, dikasih keran semua. Ketika ketiga keran ini Bu Isma buka secara bersama-sama, ini tak isi penuh semua, ini tak buka bersama-sama, kira-kira apa yang akan terjadi anak-anak? Jarak pancurannya berbeda. Kira-kira yang berbeda itu yang gimana?
jaraknya bedanya antara tangki 1, tangki 2, tangki 3 lebih jauh yang mana? Tangki 3? Benarkah seperti itu? Nanti oh ya, nanti itu yang akan kalian buktikan di simulasi PET. Jadi silahkan kalian berkelompok dulu, 4 kelompok. Kelompok 1 silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, 1, 2, 3, 4 sesuai dengan yang sudah kita buat kemarin. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Oke, sudah. Kalau sudah, silakan perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil LKPD. Kelompok 3, kelompok 2, kelompok 4. Oke. Sekarang sebelum Bu Isma menjelaskan terkait LKPD yang akan kalian kerjakan bersama kelompoknya masing-masing, silakan dibuka simulasi PET yang ada di komputer masing-masing. Sudah, anak-anak? Oke, kalau sudah, sebentar. Silakan perhatikan sebentar sebelum kalian mengambil data bersama kelompok masing-masing. Kalau sudah membuka simulasi PET-nya, silakan pilih yang menara air. Sudah? Oke, menara air. Jadi nanti di percobaan itu ada 2 yang akan kalian cari. Yang pertama kalian akan menentukan apa di LKPD? Jarak pancuran. Yang kedua kecepatan fluida. Bagaimana caranya? Bu Isma akan menjelaskan menu-menu yang akan kalian gunakan untuk mencari data. Jadi ini tombol manual digunakan untuk mengisi airnya. Isi air sampai penuh. Kalau sudah, ini sudah penuh, kemudian kita menggunakan pita pengukur. Kita klik saja pita pengukurnya, kemudian letakkan pita pengukur itu di lurus dengan lubang. Gini ya. Kemudian kita buka tangki bocor menggunakan penggaris untuk mengukur ketinggian. Kita gunakan penggaris untuk mengukur ketinggian. Ketinggiannya kita ukur dari lantai sini ya. Oke. Kemudian kita buka. Kalau sudah kita pause. Kalau sudah, ini pita pengukurnya bisa kita tarik untuk mengetahui jarak pancuran. Kemudian kalian bisa mengisikan datanya di LKPD-nya. Kemudian gimana Bu cara mencari kecepatannya? Tinggal ditarik kecepatan ini. Begitu ya anak-anak. Kemudian gimana Bu kalau kita mengubah-ubah ketinggian? Caranya dengan menekan atau menarik tombol kuning ini loh Kak. Nah, gini ya. Sudah ada yang ditanyakan? Tidak. Jelas ya? Jelas. Kalau sudah jelas, silakan bisa berdiskusi dengan teman di kelompoknya. Waktu kalian berdiskusi 40 menit dimulai dari sekarang. Oke. Ketinggian itu pengaruh enggak dengan kecepatannya? Pengaruh. Semakin tinggi kecepatannya gimana? Hasil datanya? Jaraknya semakin jauh. Kecepatannya? Semakin cepat. Semakin besar.
Tapi kalau fluidanya, jenis fluidanya mempengaruhi tidak? Tidak. Sama? Oke, silakan dilanjut. Yang kalian ubah-ubah apanya? Ketinggian apa? Apa? Dari apa ke apa? Ke permukaan apa? Tangki atau permukaan air? Permukaan tangki atau permukaan air? Oh, berarti airnya segitu ya ngukurnya kalian dari tangkinya. Oh, tadi penuh semua. Oke, 25, 20, 15. Sama ya untuk semua fluida. Duh, ini isinya kalian ubah berarti? Ada yang 10, ada yang 9. Oke, cara ngubahnya gimana? Ketinggian lubang terhadap permukaan. Berarti isinya berubah. Ada yang penuh, ada yang enggak gitu. Sedikit, oke. Oh gitu. Ya enggak apa-apa, silakan diekspor aja. Ekspor. Gimana hasilnya? 13,2, 13,3. Oh ini 10 ya, 13,3, 13,3. Oke, sama berarti. Sama untuk pada ketinggian yang sama. Meskipun fluidanya berbeda. Oke, sip, bagus. Oke. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Gimana datanya? Fluida itu pengaruh enggak? Tidak. Yang kalian ubah-ubah apanya? Ketinggian permukaan terhadap lantai. 25, 20. Oh, ini sama ya, ketinggian lubang terhadap permukaan ini sama. Oke, sip, bagus. Sudah semua? Ya, kalau sudah berarti ya yang sudah siap bisa presentasi ke depan. Siapa yang presentasi? Kurang sedikit. Oh, kurang sedikit. Oke, kita tunggu kelompok 1. Sudah semua? 4 kelompok sudah selesai semua? Oke, kalau sudah silahkan yang mau presentasi ke depan. Siapa? Kelompok mana? Oke, kelompok 1. Silakan kelompok 1 bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil percobaan virtualnya menggunakan simulasi PET. Kelompok yang lain, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4, silakan diperhatikan kelompok 1 presentasi di depan. Nanti kalau ada data yang beda atau sama, kalian bisa mengajukan pertanyaan, kritik maupun saran ya. Oke. Ya, silakan. Kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil percobaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, inilah hasil dari hitungan kelompok kami yang merupakan hasil dari gasolin. H1 merupakan 25 meter. H berjarak 9 meter. H2 berjarak 15 meter. Kecepatan fluida pada gasolin yang tingginya 25 meter, 13,3 meter, 13,3. Jarak semburan air dari lubang 23,65. Yang kedua 20 meter hanya tetap 9. H2 menjadi 10 meter. V atau kecepatan fluida 13,4 dan jarak semburannya 19,4. Yang ketiga, ketinggian permukaan terhadap lantai 15
Ketinggian lubang terhadap permukaan tetap 9. Ketinggian lubang terhadap lantai 5. Kecepatan fluidanya 13,5 dan jarak semburan air dari lubang 13,59. Yang kedua, pada air ketinggian permukaan 25 meter. Ketinggian lubang terhadap permukaan tetap. Ketinggian lubang terhadap lantai 15. Kecepatan fluida 13,3. Jarak semburan air 23,65. Yang kedua, ketinggian permukaan terhadap lantai 20 meter. Ketinggian lubang tetap. Ketinggian lubang terhadap lantai atau H2 10 meter. Kecepatan fluida 13,4. Jarak semburan air dari lubang 19,4. Yang ketiga, ketinggian permukaan terhadap lantai 15 meter. Ketinggian lubang terhadap permukaan tetap 9 meter. Ketinggian lubang terhadap lantai 5 meter. Kecepatan fluida 13,5. Jarak semburan air dari lubang 13,59. Ketinggian permukaan terhadap lantai pada fluida madu. Pada ketinggian permukaan terhadap lantai 25 meter, ketinggian lubang terhadap permukaan tetap. Ketinggian lubang terhadap lantai 15 meter. Kecepatan fluida 13,3. Jarak semburan fluida 23,45. Ketinggian permukaan terhadap lantai 20 meter. Ketinggian lubang terhadap permukaan tetap. Ketinggian lubang terhadap lantai 10 meter. Kecepatan fluida 13,4. Jarak semburan fluida dari lubang 19,4. Yang terakhir, ketinggian permukaan terhadap lantai 15 meter. Ketinggian lubang terhadap permukaan tetap. Ketinggian lubang terhadap lantai 5 meter. Kecepatan fluida 13,5. Jarak semburan fluida dari lubang 13,59. Analisis data. Berdasarkan data dan hasil pengamatan kalian pada PET simulation, apakah jenis fluida berpengaruh terhadap kecepatan jarak pancuran? Tidak. Semakin tinggi letak lubang terhadap lantai, maka jarak pancuran semakin jauh. Semakin dalam letak lubang terhadap permukaan, maka jarak pancuran semakin jauh. Jarak pancuran dipengaruhi oleh H2 atau ketinggian lubang terhadap lantai dan H ketinggian lubang terhadap permukaan tangki. Semakin tinggi letak lubang terhadap lantai, maka kecepatan pancuran semakin jauh. Semakin dalam letak lubang terhadap permukaan, maka kecepatan pancuran semakin jauh. Jarak pancuran dipengaruhi oleh H2 dan H. Perbandingan. Hasil simulasi, kecepatan fluida 13,3, jarak semburan air dari lubang 23,65 dibandingkan hasil hitungan kecepatan fluida 13,4, jarak semburan air dari lubang 23,23. Kecepatan fluida 13,4, jarak semburan air dari lubang 19,04 dibandingkan hasil hitungan 13,4, jarak semburan 18,97. Hasil simulasi kecepatan fluida 13,5, jarak semburan air dari lubang 13,59 dibandingkan hasil hitungan kecepatan fluida 13,4, jarak semburan air dari lubang 13,40. Berdasarkan hasil simulasi dan hitungan, tidak didapatkan nilai yang mendekati. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, yang mau bertanya, oke, siapa dulu? Silakan dipilih, siapa dulu? Oke, Marindra, silakan.
kecepatan fluida dari data percobaan selalu hampir sama. Karena nilai atau besar ketinggian ke permukaan selalu sama atau tidak diubah. Tadi ngambil datanya kalian tidak diubah-ubah? Tidak diubah-ubah. Tidak diubah-ubah itu berarti ketinggian apa yang tetap? Ketinggian H. H itu apa? Hasil permukaan air ke lubang. Ketinggian dari permukaan air ke lubang. 9 itu berarti kalian ngisinya penuh atau gimana? Penuh. Penuh. Jadi ketiga percobaan ini semuanya diisi penuh dengan ketinggian yang sama Ya. gitu. Karena itu maka apanya yang sama? Kecepatan atau jaraknya? Kecepatannya. Oke, kecepatannya mendekati, hampir mirip-mirip. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, siapa dulu? Silakan dipilih kelompoknya. Oke, Citra, silakan Cit. Bagaimana cara agar kecepatan fluida yang dihasilkan semakin besar? Dengan cara mengatur ketinggian lubang ke permukaan air pada tensi pada ketinggian maksimal. Bagaimana Citra? Oke. Ada pertanyaan lagi untuk kelompok yang ada di depan? Perbandingkan dengan data kalian sama dengan hasil dari kelompok 1 yang ada di depan enggak? Sama. Oke. Yuk, silakan kelompok 1 bisa diakhiri. Kesimpulannya apa berarti? Dari kesimpulan yang kami dapatkan, jarak pancuran dipengaruhi oleh H dan H2. X sama dengan 2 akar H kali H2. Kecepatan pancuran dipengaruhi oleh jarak lubang terhadap permukaan tangki. V sama dengan akar 2GH. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1. Bagaimana kelompok yang lain sama dengan kelompok 1? Sama. Kesimpulannya apa tadi? Yang mempengaruhi kecepatan. Apa saja yang mempengaruhi? Ini gasolin, air sama madu di ketinggian yang sama. Ini 25, 9, 15, 25, 9, 15, 25, 9, 15. Kecepatannya? Sama. Kecepatannya sama. Kita lihat kecepatannya sama. Jarak pancurannya bagaimana? 23,65, 65. Ya, hampir sama ya. Oke. Ini juga ketinggiannya sama. Sama semua V-nya? Oke, berarti di ketinggian yang sama meskipun fluidanya gasolin ataupun air ataupun madu, kecepatan dan jarak pancurannya sama. Berarti pengaruh enggak? Jenis fluida itu pengaruh enggak? Tidak. Berarti massa jenisnya tidak berpengaruh. Yang berpengaruh apa? V-nya ini sama enggak antara ketinggian 25, 20 sama 15? Sama atau beda? Beda. Semakin tinggi maka kecepatannya semakin semakin tinggi, kecepatannya semakin kecil. Ya kah? Sama. Oke. V itu gimana sih? V itu sama dengan V itu dipengaruhi apa saja tadi? Jarak dari permukaan ke lubang. Jarak dari permukaan ke lubang. Oh, karena ini sama ya. Jadi nilainya hampir mirip semua. Oke, ini yang ditanyakan Marindra tadi. Oke. Karena hanya sama, maka V-nya juga hampir mirip. V itu perumusannya apa? Akar. Oke, 2GH. Sip, bagus. Kemudian X, jarak pancuran. Kita lihat jarak pancurannya ini 23, ini 19, ini 13. Dipengaruhi oleh apa kalau X? Dari lubang terhadap lantai. Berarti H1 atau H2? H2. X itu apa sih? 2 akar H1 H kali
H2. Hanya apa? H itu apa? Jarak pancuran ke jarak permukaan ke lubang. Oke, kalau H2? Oke, jarak lubang ke permukaan lantai. Oke, dari mana kok didapatkan dari perumusan itu? Oke, kita bahas bentar terkait kemarin. Kemarin kan kita sudah bahas persamaan Bernoulli ya. Persamaan Bernoulli tadi di awal kalian sudah menyebutkan kalau persamaan Bernoulli itu P1 apa anak-anak ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Yang atas ini adalah persamaan Bernoulli. Kok pada tangki bocor? Ketika tangki ini bocor di bawah seperti yang kalian praktekkan tadi. Ini kan atas kan berlubang juga, tapi lubangnya kan besar. Ini lubangnya kecil. Ketika ini bocor, ini bersinggungan langsung dengan apa sih? Sebelum air ini di luar apa? Udara. Yang sebelah sini juga bersinggungan dengan udara. Berarti tekanan yang pengaruh adalah tekanan udara. Jadi ini P1-nya, ini P2-nya. P1-nya adalah tekanan udara. P2-nya juga tekanan udara. Karena sama, boleh dicoret ya? Oke, boleh dicoret. Kemudian ketika ini bocor, otomatis air yang ada di dalam ini kan akan turun perlahan. Dia turunnya perlahan, tidak cepat. Karena perlahan, maka kecepatannya kita anggap sama dengan 0. Kecepatan ini loh turunnya ini. Turunnya volume yang ada di tabung itu kan lama, jadi V-nya sama dengan 0. Oke, karena V1 sama dengan 0, berarti ini hilang ya. Ini sama ini hilang, tinggal rho GH1 sama dengan rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Ini dipindah ruas, rho GH2-nya ke sini, jadi rho GH1 dikurangi H2. Lantai ke lubang. Jelas? Jelas ya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Oke, ada satu contoh soal bisa dicoba dikerjakan. Wisma minta bantuannya. Putri baca Put, soalnya Put. Sebuah bak penampungan air setinggi 200 cm, dia sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, dan pada dinding terdapat lubang kebocoran. Kelajuan air yang keluar dari lubang kebocoran adalah. Oke, yang ditanya apa ini? Kelajuan itu apa? V. V tadi kita dapatkan V sama dengan akar. Oke, akar 2GH. Yuk, tinggal dimasukkan nilainya. Yang mau maju ke depan siapa? Oke, silakan Dinda maju ke depan. Yuk, bisa dikerjakan di depan. Yang lain tetap kerjakan di tempat duduknya. Oke, kecepatannya berapa? 6 meter per sekon. Ada jawaban yang lain anak-anak? Ada. Jelas ya? Oke, sip. Berarti sudah paham semua. Oke, dari percobaan tadi, diskusi dengan teman-teman di kelompok kalian, apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Yuk, 1. Oke, Sunya. Kebocoran tangki merupakan salah satu penerapan. Oke, kebocoran tangki atau teorema Torricelli itu merupakan salah satu penerapan pada hukum Bernoulli. Oke, bagus. Selanjutnya, oke, Tri Ardita. Kecepatan pancuran air pada tangki yang bocor dipengaruhi oleh ketinggian atau jarak pada lubang ke permukaan tangki.
Oke, sip, bagus. Apalagi yang dapat kita ambil kesimpulan? Jarak pancuran dipengaruhi ketinggian lubang terhadap lantai. Oke, bagus. Apalagi yang dapat kita simpulkan? Oke, V atau kecepatan pancuran itu sama dengan akar 2GH. Kalau nyari X atau jarak pancuran bagaimana? X sama dengan? Ya, oke, Diva. Oke, 2 akar H kali H2H itu apa ya? Jarak lubang ke permukaan air. H2 itu jarak lubang ke permukaan lantai. Oke, sip, bagus. Oke, tidak terasa kita sudah di penghujung anak-anak. Kita refleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Apa yang sudah kalian pelajari? Satu, apa? Masa jenis tidak mempengaruhi kecepatan. Oke, sip. Masa jenis fluida itu ternyata tidak berpengaruh pada kecepatan. Kalau jarak pengaruh enggak? Juga tidak pengaruh. Terus apa lagi yang kalian pelajari? Teorema Torricelli. Oke, apa lagi? Penerapan hukum Bernoulli pada tangki bocor. Apa lagi? Oke, kecepatan berbanding terbalik dengan tekanan. Oke, apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Diskusi kelompok. Suka dengan pembelajaran hari ini anak-anak? Oke, menyenangkan? Menyenangkan. Oke, kalau senang dengan pembelajaran menggunakan PET simulation berarti kita akan mencoba beberapa materi yang ada di PET simulation kita uji cobakan gitu ya. Oke, apa yang belum kalian pahami dari pembelajaran kita hari ini? Paham bagaimana penerapan Bernoulli di teorema Torricelli? Paham. Bagaimana cara mencari jarak sudah paham? Bagaimana mencari kecepatan pancuran sudah paham? Bisa? Oke, kalau sudah bisa, ayo latihan soal di Google Form. Ada soal 5 soal. Ini barcode-nya bisa di-scan ya. Dikerjakan, dicoba dikerjakan biar Bisma tahu seberapa kalian sudah memahami materi kita pada pagi hari ini. Waktu mengerjakan 5 menit cukup ya? Oke. Bisa masuk aplikasinya? Oke. Bisa masuk aplikasinya? Sudah masuk? Sudah? Oke, sudah. Kalau sudah, nanti bisa kalian pelajari lagi terkait teorema Torricelli. Nanti akan Wisma bagikan link Google Form lagi untuk latihan soal di rumah ya anak-anak. Oke, sampai jumpa anak-anak pada pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kalor. Sebelum kita tutup pertemuan kali ini, kita berdoa semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat. Wisma minta bantuannya Ketua Kelas Aditya Bayu untuk memimpin doa teman-temannya. Mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.